Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk melihat kondisi gambaran saat ini Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, atau tepatnya kami akan mengajak Anda kondisi pantai selatan yang saat ini sudah fix hampir rampung 100%. Pembangunan kawasan tambak udang raksasa. Investornya kemungkinan dari luar negeri kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Ini adalah saat ini saya sedang melaju ke arah timur, berada di tepatnya utara persis, di utara tambak udang. Jadi di sebelah kanan saya itu tambak udang raksasa. Sekitar berapa hektar ya? Mungkin 700-an hektar mungkin ya. Ya, ini saya berada di atas jalan jalan beton ini. Dan di samping kiri jalan itu akan direncanakan pembangunan parit atau got selokan ya. Jadi fungsi jalan ini ya untuk transportasi, distribusi, pengangkutan material, pengangkutan hasil tambang dan sebagainya. Tapi di sisi lain fungsi dari jalan ini yang lumayan tinggi, ya kalau kita amati di sebelah kiri itu agak turun ke bawah ya. Jadi mungkin ini ada sekitar 1 meteran lebih ya dari permukaan tanah. Fungsinya adalah untuk menahan banjir dari arah utara. Karena sungguh bahaya sekali jika di waktu musim penghujan, ya kita bisa melihat ini di sebelah kiri jalan sudah ada got selokan. Ya ini, jadi jalan ini tidak hanya sekedar jalan beton tapi juga dilengkapi dengan drainase gitu ya. Saluran pembuangan, saluran air dan sebagainya. Saya lanjutkan kembali, jadi sangat berbahaya sekali jika ada di musim banjir, di musim penghujan itu ada air datang dari arah utara menuju ke selatan. Karena bangunan-bangunan tambak ini kan berada di atas permukaan pasir. Jika kalau begitu saja ada datang air ya dari arah utara kemudian menuju ke selatan, menuju ke laut, ini bangunan sekokoh apapun yang berada di atas air ya bisa terhanyut. Ini bahaya. Jadi ini kemungkinan besar dibangunnya jalan ini. Ya mungkin banyak teman-teman yang berasal dari kawasan Karanggadung, Tegalretno, Jagasima yang saat ini mungkin berada di perantauan. Ya kapan-kapan datanglah melihat perubahan yang begitu signifikan, perubahan yang begitu dahsyat. Sudah mungkin tidak mengenali lagi jalan yang dulu cuma berpasir atau makadam kecil ya. Sekarang ini jalannya udah begitu lebar, bisa untuk lewat baik dua arah, bisa untuk kendaraan 2 arah besar-besar itu. Ya inilah kita berada di kawasan tambak udang raksasa di Kebumen Selatan, di pantai selatan. Jadi Anda tidak bisa masuk ke kawasan di sebelah kanan saya. Mungkin Anda hanya bisa masuk melalui jalan ini ya. Tapi untuk masuk ke kawasan hanya orang-orang tertentu, petugas saja. Kawasan di Petanahan di pantai selatan, Kebumen Selatan. Nah ini saya perlihatkan kepada Anda drainase di sebelah kiri. Ya, jadi fungsi lain dari jalan ini adalah untuk menahan atau sebagai benteng air dari arah utara ya. Nah ini sebelah kanan saya sudah kantor
kantor dari Tambak Udang. Mungkin berada di bawah Kementerian apa ini, Perikanan mungkin ya. Ya, ya inilah kondisi yang dulu mungkin ini ditumbuh-tumbuhi oleh sekitar tahun 2000-an masih merupakan kawasan pohon kelapa ya di sini. Pohon kelapa untuk diambil niranya atau sajengnya untuk penghasilan dari penduduk. Tapi karena memang ini pada awalnya daerah ini memang tanah yang walau alam juga milik pemerintah mungkin yang hanya ada sertifikat hak pakai dari masyarakat. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu diambil alih oleh pemerintah ya itu memang hak pemerintah. Mungkin seperti itu ya. Kita masih terus berada dan ini terus ya ke arah timur, kondisi jalan beton. Nah itu kita bisa lihat sisa-sisa kanan kiri tumbuhan pohon kelapa yang dahulu tahun 2000-an sampai tahun 2021 masih. Tahun 2021 masih diambil oleh masyarakat hak pakai ya tanaman-tanaman yang ada tumbuh di atasnya. Dulu pernah ya, sebelum tahun 2000-an pernah ini menjadi kawasan tebu, kawasan jambu mete. Masih ada kok sisa-sisa jambu mete. Iya. Nah ini kanan kiri masih ada pohon kelapa yang nantinya ini juga akan menjadi tambak udang raksasa ya. Kalau di sebelah kiri jalan itu sudah merupakan kawasan milik lahan penduduk milik warga. Saat ini saya berada di sekitar desa Tegalreto, kecamatan Petanahan. Ya, bagi teman-teman semua yang berada di perantauan mungkin kalau datang ke sini sudah asing ya. Artinya banyak hal-hal baru seperti jalan ini yang dulu pasti tidak ada ya, jalan ini ya. Jalan beton. Jalan beton yang didesain setinggi mungkin sehingga kalau ada musim penghujan banjir ini bisa dilewati jalan ini. Jalan yang memujur arah timur barat. Ya masih rindang. Jadi yang dulu tukang-tukang mancing di Seleweran itu ya. Di Seleweran sekarang ya udah bisa mancing lagi, sudah tidak bisa masuk kawasan di sebelah kanan saya. Ya terus saja. Nanti kalau terus saja kita sampai ke desa Jogosimo. Di desa Jogosimo masuknya kecamatan Klirong. Kalau Tegalreto itu masih kecamatan Petanahan. Ya ini jalan beton yang baru ini. Video ini diambil sekitar awal November. Awal November. Nah ini mungkin sampai di sini jalan agak mengecil, mungkin kemungkinan ya di tahun yang akan datang akan terus ya. Ini berada di Jogosimo. Tepatnya kita mau masuk ke daerah Kaliratu. Di daerah Kaliratu ini masih, kalau ini sebagian kecil saja tidak digunakan untuk kawasan udang. Tapi kalau kita ke kanan sedikit, kalau yang ke kiri kebalik ya. Kalau yang ke kanan ke kawasan Kaliratu, kalau yang ke kiri ke kawasan Tambak Udang. Jadi yang di pagar itu sudah masuk kawasan Tambak Udang. Nah ini kita sudah masuk ke kawasan Tambak Udang, tapi khusus untuk daerah pemukiman para pegawai tambak udang. Jadi kan pegawai itu harus standby di situ ya. Ini ada satpam. Pas satpam kita harus tidak boleh sembarang orang masuk ya, kecuali hanya penghuni saja. Jadi ada perumahan di sini yang dekat banget dengan Seleweran. Seleweran itu ada
sungai kecil itu ya. Sungai kecil di utaranya pantai selatan. Seleweran itu kan merupakan pecahan sungai dari Lukulo. Jadi dari sungai Lukulo yang berada di timur sana itu tidak langsung ke laut, tapi dia cari arus ke barat. Nah itu namanya seleweran. Laguna apa ya mungkin ya. Ya kita tidak bisa masuk tentu ya. Nah kita akan kembali lagi, kita akan menuju ke Kaliratu. Kaliratu itu dulunya Kali Buntu namanya. Teman-teman teman-teman semua yang berada di perantauan yang asli orang sini ngertinya ya Pantai Kali Buntu. Iya, kita akan itu masih ada penangkaran penyu ya di sini nih. Di situ ada luas tanah. Ya, kita akan ke kanan ini, ambil kanan. Kalau yang ke kiri itu ada petunjuk jalannya. Kalau yang ke kanan ke arah kawasan penangkaran penyu, penetasan penyu. Nanti kalau sudah kecil-kecil dan siap untuk terbang ke laut ya akan dikirim ke laut. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi jalan konblok dulu yang menuju ke Kaliratu bubar. Apanya? Ya konbloknya. Kita terpaksa tidak pakai motor ya ke Kaliratu, tapi kita jalan. Kita akan melihat ya di depan kita ada Kali Buntu itu yang saya sebutkan sebagai seleweran besar, surganya para pemancing tentunya. Ada warga yang memanfaatkan ini untuk diambil ikannya dengan jalan di jala. Jadi ini sungai dari pecahan dari Sungai Lukulo. Ini di awal November. Sedang musim-musimnya kemarau sebetulnya. Saya juga aneh. Ini kemarau sejak bulan Juli loh. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hampir 5 bulan tidak ada hujan. Hujan satu kali pertama 17 Agustus. Di area konservasi penyu Pantai Kaliratu ya, yang dulu disebut Kali Buntu. Yang merubah nama bupati kalau tidak salah ini. Ya ini seperti dermaga kecil. Posisi pengambilan video ini di bulan ini ya. Di bulan November. Ya, awal bulan November. Air begitu banyak ini. Jadi ini pecahan dari Sungai Lukulo. Yang dari arah timur ke barat terus. Makin lama makin sempit ya. Seleweran ini makin lama makin, ini kan lebar ini. Mungkin ada ratusan meter ini ya. Makin ke barat makin sempit dan hilang gitu kan ya. Atau bermuaranya ke lautnya kecil. Ya. Kita kembali lagi ke arah jalan tadi. Jalan yang membatasi antara kawasan dengan milik penduduk. Ini arah ke utara, nanti sampai di perempatan jalan tadi ya, jalan yang cor beton. Jalan yang cor beton. Nah ini kan tandanya ada pintu gerbang masuk Kaliratu ini. Ini perempatan, kalau ke kiri ke Karanggadung tadi yang sudah kita lewati. Kalau kanan ya sampai ke Menara Mercusuar, Tanggul Angin. Jadi ini masih masuk kawasan Desa Jogosimo. Nah ini kalau terus sampai ke kawasan Tanggul Angin, di situ dulu ada kawasan relokasi warga korban konflik Aceh. Jadi sekitar kapan ya? Setelah reformasi, awal-awal tahun 2000-an, warga-warga trans yang ada di Aceh itu direlokasi ke sini, sebagian tapi direlokasi ke daerah
Tanggulangin di Kebumen. Jadi di sini dibuatkan rumah seperti rumah itu, rumah trans pakai kayu papan dulu ya. Nah, ini masih kawasan tambak udang milik warga. Kawasan tambak udang milik warga. Masih di desa, kalau tidak salah mungkin Tanggulangin ini. Ini sudah beda ya. Bukan lagi milik kawasan perikanan yang tambak udang resmi pemerintah, ini milik warga. Ya kemungkinan besar juga, walau alam juga, apakah ini besok kelak akan menjadi kawasan dari shrimp estate, tambak udang berbasis kawasan atau enggak, itu walau alam. Nah, ini kita sudah memasuki, jalannya udah beda ini. Jalannya udah ya kayak dulu lah. Jalan Makadam. Nah, ini kita sudah berada di kawasan relokasi korban konflik Aceh ya. Ini mereka. Kalau teman-teman yang dulu pernah datang ke sini, atau teman-teman yang dulu pernah tinggal di sini kemudian berada di perantauan, nah inilah kondisinya desa yang dulu. Ini kondisi kemarau memang ya. Kondisi kemarau saya hitung sejak bulan Juli. Ini anak main berlayangan itu nyangkut di atap orang. Inilah kawasan dari relokasi korban konflik Aceh. Berada di Desa Tanggulangin, kecamatannya Klirong. Jadi kalau kita menuju ke timur terus kayaknya tidak bisa ini. Kita harus belok, ambil ke kiri, nanti sampai ke CLSS. Nah, untuk ke kirinya ini, ke arah CLSS, itu nanti ada menara mercusuar. Kalau orang menyebutnya di sini menara saja. Jalan aspal ini, jalan aspal warga di desa relokasi Tanggulangin. Ini jalan aspal, kita ambil lurus terus ke arah timur. Ini masih urutnya tadi ya, jalan yang cor beton tadi, yang dari arah Karanggadung. Jadi letak desa ini berada di timur kawasan Shrimp Estate, kawasan tambak udang berbasis kawasan. Ya, dari sini masih berada di desa kawasan relokasi. Kondisinya memang gersang seperti ini karena ya beberapa orang ada yang tetap mengelola palawija. Nah, setiap RW di sini dibangunkan musola dan tempat pertemuan, balai pertemuan. Kayaknya masih agak jauh ini menara mercusuar. Ini khas banget ini menara mercusuar karena kadang teman-teman bisa foto-foto di sini di kawasan menara mercusuar. Ini udah lama banget ini. Udah mungkin ada 50-an tahun mungkin ya. Menara mercusuar ini. Sayup-sayup nanti akan kita lihat menara mercusuarnya. Ini kita masih menuju ke arah timur. Kalau ke timur terus sampai mentok di Sungai Lukulo. Tapi kita tidak bisa ke timur terus ya. Jalan aspalnya udah mulai hilang ini. Kita cari jalan masih ke timur. Masih berada di kawasan relokasi korban konflik Aceh. Ya mungkin sebagian ini yang menetap di sini. Ini banyak dulu ya.
Banyak yang menetap di sini untuk sementara, tapi kemudian mereka mungkin kembali lagi ke keluarga mereka yang ada di Pulau Jawa mestinya gitu ya, atau mencari tempat yang lebih layak lagi. Ya karena waktu mereka tinggal di sini kan ini pasir, masih jarang pepohonan. Ya dalam 6 bulan pertama atau tahun-tahun pertama memang dapat bantuan dari pemerintah. Ya itu balai pertemuan warga. Setiap RT, setiap RW ya. Setiap RW di sini dibangun musola dan balai. Nah itu sayup-sayup sudah terlihat di depan kita sebelah kiri itu menara mercusuar. Nanti kita akan belok ke arah CLSS. Ya karena kita mungkin kesulitan ya mau ke lurus timur. Nah itu menara mercusuar yang berfungsi bagi navigasi kapal di tengah laut supaya mereka bisa punya gambaran posisi mereka berada di berapa kilo dari bibir pantai supaya kapal tidak kandas. Jadi menara mercusuar ini sebagai tanda bahwa kapal jangan mendekati mercusuar karena sebentar lagi kapal Anda itu akan kandas di pasir pantai. Nah ini posisi berada ke arah utara. Saya ke arah utara ini, ya ke arah utara. Di sebelah kanan saya ada mercusuar dan tentunya kantornya ya. Kantor di bawah TNI Angkatan Laut kayaknya kalau tidak salah. Tidak sembarangan orang bisa masuk, mungkin harus izin dulu ya. Oh, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Oke. Ini jalan, kalau tidak salah ini masih di desa Tanggul Angin. Tanggul Angin ini jalan utama ini ya menuju ke arah CLSS. Ya. Demikian laporan dari kondisi pantai selatan di bulan November ini tahun 2023. Kondisi belum pernah turun hujan. Ya, andai kata turun pun rintik-rintik sekali. Pernah turun hujan sekali di tanggal 17 Agustus 2023. Dan hujan tidak turun itu sekitar bulan awal Juli atau Juni mungkin. Jadi hampir Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan. 6 bulan guys, tidak turun hujan. Kondisinya seperti ini. Tapi kita lihat tadi di Seleweran, walaupun kondisi tidak turun hujan, air banyak ya. Dari mana air? Apakah dari sungai ya? Karena itu kan air payo ya mungkin ya. Iyalah, air payo mungkin. Ini masih terus ke utara. Sengaja saya perlihatkan video ini bagi teman-teman yang mungkin jauh di perantauan sana. Bagaimana kondisi di Karanggadung, jalannya, kondisi pantainya yang bagi pemancing juga sudah kehilangan salah satu surga bagi pemancing karena mereka sering mancing di Seleweran. Ya di depan saya sudah ada jalan CLSS ini. Jalur lintas selatan-selatan. Ini kalau ke kanan ke Jogja, Wonogiri, Pacitan bisa ya. Kalau ke kanan, yang ke kanan ya. Kalau ke kiri, nah itu Jogja, Wonogiri, Pacitan, Gunung Kidul, lewat Imogiri, kiri ya ke Jakarta, Cilacap, Jakarta. Oke, kita akan menyeberang karena panas. Kita akan menyeberang tidak lewat jalan CLSS. Hati-hati di sini ya untuk penyeberangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.